Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan tetap eksis, terus memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Ya pasti Anda pernah mendengarkan musik kan? Baik itu musik jazz, musik pop, bahkan musik dangdut ataupun musik rock. Orang semua di dunia ini ya semuanya pasti suka dengan musik ya. Kalau orang yang nggak suka musik mungkin orangnya perlu diruqyah itu. Ya, jadi begini, musik itu tentunya bisa membuat seseorang itu menjadi baik, bisa membuat seseorang menjadi lebih baik, ataupun bisa membuat seseorang menjadi buruk. Karena memang dalam musik itu ada lirik-lirik dan juga ada aransemen alat musiknya yang juga bisa mempengaruhi kinerja otak. Tetapi perkembangan musik di dunia saat ini itu ternyata banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor pendengarnya. Karena memang tanpa pendengar, tanpa fans, musik tidak akan bisa berkembang. Dan memang jenis-jenis musik di dunia itu sudah sangat beragam dan sudah sangat banyak. Salah satunya adalah musik pop, musik klasik, dan di mana di masing-masing genre biasanya memiliki beberapa ikon. Seperti katakanlah ada Elvis Presley untuk pop, ada Michael Jackson untuk pop, dan ada Bang Haji Rhoma Irama untuk musik dangdut. Kesemuanya itu tentunya memiliki peranan besar terhadap kehidupan manusia dalam skala sosial. Tetapi begini, kenapa akhir-akhir ini seolah-olah di tahun 2000-an ke bawah gitu ya, itu musik kan sangat easy listening, kemudian banyak sekali penggemarnya. Tetapi setelah tahun 2010 ke atas itu seolah-olah, terutama di Indonesia ya, seolah-olah musik ini cenderung stagnan gitu. Seperti halnya band-band besar itu tidak lagi mengeluarkan album begitu, apalagi ditambah sekarang banyak sosial media yang tentunya banyak dimanfaatkan untuk mengcover sebuah lagu dari penciptanya. Dan kenapa dalam hal ini musik cover itu ternyata lebih diminati oleh masyarakat daripada musik originalnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ayo kita bahas sama-sama. Kita putar dulu intronya. Bang Haji Rhoma Irama pernah mengatakan kalimat yang sangat bijak dalam dunia musik. Bunyinya seperti ini, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah kurang lebih seperti ini. Musik itu bukan hanya untuk sekedar senang-senang saja, tetapi musik itu memiliki tanggung jawab kepada Allah dan kepada umat manusia. Tentu kalimat ini sangat menarik karena memang ada banyak sekali penelitian tentang musik terhadap pola kembang pikir, terhadap pola pikir, terhadap emosi, dan juga terhadap kehidupan tatanan sosial umat beragama ataupun umat berbangsa dan tanah air. Ya tentunya musik itu menjadi sebuah pemersatu, menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah media yang paling efektif serta paling ampuh untuk mengilustrasikan serta untuk mengimajinasikan bagaimana tingkat kreativitas atau tingkat imajinasi seorang pengarang lagu kepada lagu tersebut. Semakin lagu tersebut mengandung banyak arti, maka semakin dalam lagu itu bisa diresapi oleh masyarakat tentunya. Dan begitu banyak lagi penelitian-penelitian tentang musik dan bagaimana dampaknya terhadap pola kembang pikir mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Kita tidak bisa memungkiri bahwa musik itu juga ternyata bisa meningkatkan mood kita. Misalkan ketika pagi hari kita mendengarkan musik yang rock, hard rock, bahkan itu bisa meningkatkan mood kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, kita menjadi lebih produktif. Ketika siang hari musiknya musik oldies, membuat kita ngantuk. Ketika sore hari musiknya musik new entry, membuat kita semakin semangat untuk terus beraktivitas. Malam harinya musik-musik klasik. Ya seperti itulah kira-kira. Tentu masing-masing orang, masing-masing person berbeda selera musiknya. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, ternyata semakin musiknya klasik, tentu ini memiliki arti tersendiri bagi pendengarnya. Karena memang banyak memori yang akan hidup lagi ketika Anda mendengarkan lagu-lagu klasik. Tentu kalau lagu modern, ya dengan lagu klasik tentunya berbeda ya, terutama dalam segi aransemen,
dalam segi equipmentnya, dalam segi liriknya, dalam segi busananya atau kostumnya yang dijadikan sebagai ikon dalam lagu tersebut. Lagu-lagu dengan tema-tema percintaan, dengan tema-tema kemanusiaan, bahkan lagu-lagu dengan tema-tema religiusitas atau ketuhanan itu sudah banyak beredar di masyarakat. Di mana biasanya ketika manusia itu sedang senang, mereka biasanya cenderung menikmati lagu. Tetapi kalau manusia tersebut sedang sedih, sedang galau, ternyata rata-rata manusia menghayati lagu. Jadi menikmati lagu dengan menghayati lagu berbeda. Kalau menikmati lagu, walaupun nggak tahu artinya, nggak tahu liriknya apa, walaupun lagu Inggris, lagu Hindia dinikmati. Tapi ketika giliran perasaan kita lagi sedih, lagi bad mood, lagi ingin sendiri, biasanya kita lebih menghayati lagu. Dan lirik lagu tersebut ternyata bisa membuat pikiran kita menjadi berpengaruh sangat besar. Kita bisa membuat lebih bahagia atau bahkan sebaliknya. Nah, oke, itu sedikit ilustrasi tentang musik terhadap psikologis atau sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Tetapi dengan semakin maraknya perkembangan sosial media saat ini, sebut saja ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube dan seterusnya. Kenapa musik-musik yang original itu seolah kalah dengan musik-musik cover atau lagu-lagu cover? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi terutama di Indonesia ya, kan kita banyak menyaksikan beberapa komentar-komentar ketika ada musik-musik oldies, musik-musik klasik diupload di sosial media, kemudian banyak komentar-komentar di bawah yang mengatakan, "Hei generasi TikTok, minggir dulu, anak 80-an, 90-an mau remedi, mau ngumpul lagi, mau reunian. Minggir dulu generasi TikTok, anak TikTok gak mungkin tahu lagu macam ini. Minggir dulu sana." Dan macam-macam komentar-komentar yang ternyata semakin kesini, semakin tahun, semakin berganti tahun, banyak sekali musik-musik cover atau lagu-lagu cover yang beredar di sosial media. Tentunya hal ini membuat para pencipta lagu-lagu yang sudah original itu tersisihkan, sedikit terlupakan dengan artis cover yang mengcover sebuah lagu. Kenapa bisa terjadi? Ya tentu banyak sekali pengaruhnya, tetapi yang paling mendominasi adalah ada 4 yang sangat mendominasi kenapa lagu cover menjadi lebih terkenal daripada lagu originalitasnya atau orisinalnya. 1, tentunya pengaruh sosial media itu sendiri. Kita tidak bisa pungkiri keberadaan sosial media membuat tatanan hidup manusia jadi lebih berubah dan jadi lebih berwarna. Satu contoh, ketika kita ada suatu momen yang tidak bisa terlupakan, kita bisa mengabadikan momen tersebut dan bisa membagikan kepada siapapun di seluruh dunia tanpa terkecuali. Jadi sekarang terjadi di belahan bumi manapun, bahkan di kutub utara, kita sudah bisa mengetahui detik ini juga. Jadi pengaruh sosial media sangat-sangat berdampak daripada musik cover tersebut. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Semua orang di dunia saat ini tentunya pasti memiliki sosial media. Minimal 1, minimal WhatsApp. Ya, berbeda dengan zaman dulu, di mana kalau zaman dulu ketika ingin mendengarkan sebuah lagu kita harus request ke radio. Lebih dulu lagi kirim atensi ke radio, kirim salam, namanya disebutkan, itu bangganya minta ampun. Ketika penyiar radio atau announcernya mengatakan sebuah nama, kemudian dikirimkan kepada siapa, lagu ini requestnya apa, wah itu senangnya sudah bukan main itu. Bahkan ada fans radio zaman dulu itu, ya. Di tahun 90, 80, bahkan 2000-an awal masih ada hal semacam itu. Tapi sekarang sudah tersisihkan dengan sosial media. Yang kedua, kenapa musik cover menjadi lebih terkenal dan bisa dinikmati oleh anak-anak zaman now? Karena musik cover itu lebih cepat viralnya ketimbang musik originalnya. Kenapa bisa demikian? Yang pertama tentunya momen-momen ketika ada musik cover, lagu cover biasanya mewakili momen-momen tertentu. Misalkan nih, ada lagu cover, misalkan lagunya Dewa 19 atau salah satu yang terkenal adalah lagu Kangen. Di cover, misalkan ada momen, ini hanya permisalan ya, ada momen di mana seseorang misalkan jatuh cinta, kemudian putus dan pengorbanannya pun sangat besar sehingga menyanyikan lagu Kangen.
Sehingga nama-nama seperti Fajar Sadboy itu lebih terkenal daripada Mario Teguh. Kenapa? Momennya pas dan ditambah lagi dengan cover-cover lagu yang mana cover-cover lagunya sangat mewakili masyarakat-masyarakat Indonesia yang memang memiliki kesamaan-kesamaan yang sama dengan Fajar Sadboy saat itu. Ya ini sekali lagi hanya perumpamaan ya. Jadi sebetulnya apakah cover lagu itu sah-sah saja? Ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi memang harus minta izin kepada yang memiliki lagu tersebut. Karena ini menyangkut dengan hak cipta dan juga kekayaan intelektual. Tapi kalau misalkan sudah minta izin, sudah ada izin ya dipersilakan. Tafadhol bahasa Arabnya, silakan, tidak ada masalah. Dan masing-masing nanti akan mendapatkan royalti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi cover lagu itu sebetulnya sudah mulai zaman dulu sudah ada tahun 60-an, tahun 70-an, sudah banyak artis-artis yang mengcover lagu. Bahkan band-band besar seperti Queen itu juga pernah mengcover sebuah lagu. Lagu Dewa juga banyak yang mengcover lagunya Queen. Seperti I Want to Break Free, itu kan I Want to Break Free kan lagunya Queen. Tapi mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa lagu tersebut merupakan lagu cover. Dan tentunya feel-nya berbeda ketika dinyanyikan oleh Dewa dan juga Queen. Itu yang kedua ya, ada momen-momen tertentu yang bisa mewakili kesamaan-kesamaan masyarakat dalam menikmati sebuah lagu cover. Yang ketiga, karena lagu cover biasanya itu identik dengan anak muda. Jarang sekali orang tua mengcover lagu. Jarang, iya ada tapi memang jarang. Biasanya identik dengan anak muda. Anak-anak generasi TikTok gitu yang lahir tahun 2000-an, tahun 2003-an. Itu ternyata lebih pandai mengcover lagu. Kenapa? Semakin canggih teknologi saat ini, semakin kita nggak butuh studio yang sangat besar. Kita cukup butuh handphone, kita cukup butuh kuota, kita cukup butuh kepercayaan diri atau self confidence, habis itu selesai. Mau mengcover lagu apa silahkan. Bahkan mungkin bisa saja lebih viral daripada penyanyi aslinya. Kenapa? Ya karena identik dengan anak-anak muda itu yang energik. Dan biasanya lagu-lagu semacam itu ya, kalau misalkan kita menemukan, misalkan nih ada momen-momen sedih. Momen-momen sedih misalkan lagu Tommy J Pisa. Kenangan-kenangan anak muda yang tahun 90-an itu dihidupkan kembali dengan sebuah momen Tommy J Pisa. Di sini, di batas kota ini, itu semacam itu membangkitkan memori. Dan kebanyakan yang membuat konten-konten seperti itu adalah anak muda. Sehingga, ini lagunya siapa kok mewakili banget. Kan hidup lagi itu. Hidup lagi yang namanya Tommy J Pisa itu. Lagunya maksudnya ya. Jadi karyanya hidup lagi. Dan memang lagu-lagu yang dirilis di TikTok, kemudian di Spotify ataupun di YouTube yang cover-cover seperti itu biasanya lucu-lucu dan memiliki ciri khas. Kemudian selain itu juga biasanya musiknya cenderung lebih energik, bikin nagih, ada jedak-jeduknya dan semacamnya. Sehingga itulah yang menyebabkan lagu cover ternyata lebih diminati oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah industri musik yang ada di Indonesia ini. Ya saya tidak tahu di luar negeri, di belahan bumi sana apakah sama. Tetapi kalau di Indonesia memang industri musiknya itu ternyata lebih banyak digandrungi oleh lagu-lagu semacam TikTok dan seterusnya itu. Kita lihat sendiri ya, industri musik di belantika musik Indonesia itu sejak dulu sampai sekarang tentunya banyak band-band, banyak artis-artis bahkan bersolo karir atau membentuk sebuah band yang tentunya membesarkan namanya. Bahkan ada grup band, ada artis solo karir yang juga tembus kepada dunia internasional seperti Agnes Monica, kemudian Anggun C. Sasmi dan seterusnya. Tetapi memang karena kondisi masyarakat Indonesia itu lebih menikmati lagu-lagu yang easy going, lagu-lagu yang energik, lagu-lagu yang jedak-jeduk, sehingga membuat nama-nama besar seperti Dedi Dores, seperti Tommy J Pisa, seperti Meggy Z, bahkan Bang Haji Rhoma Irama. Mungkin anak TikTok zaman sekarang tidak mengetahui nama-nama besar itu. Coba Anda yang melihat video ini atau yang menonton video ini, tanyakan kepada anak-anaknya atau anak yang seusia SD atau seusia SMP. Mereka sudah pandai membuat cover lagu. Coba Anda tanyakan, tahu nggak yang namanya Novia Kolopaking? Tahu nggak kalau dulu ada
seorang pangeran dangdut yang namanya Abim Ngesti? Tahu nggak kalau dulu ada Nike Ardila? Tahu nggak kalau dulu ada Poppy Mercury? Dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka nggak mungkin tahu. Mungkin kalau lagu cover, yang mengcover lagu-lagu mereka yang sudah saya sebutkan, mungkin mereka tahu. Tapi kalau mereka ditanya hal itu, nggak tahu mereka. Kenapa? Ya mungkin karena beda generasi. Ya mungkin karena beda generasi, tetapi memang kebanyakan industri musik di belantika Indonesia, di belantika musik Indonesia itu lebih menyukai lagu-lagu yang jedak-jeduk. Sehingga kenapa? Sehingga kalau kita melihat acara-acara TV seperti dulu ada Inbox ya, kemudian ada Dahsyat. Itu dulu memang banyak sekali band-band populer. Tahun 2008, 2009, 2010, 2011 itu puncaknya band-band Indonesia. Bahkan ada boy band ya, ada girl band yang banyak bermunculan di Indonesia. Enggak kalah sama artis Korea, enggak kalah. Tetapi setelah 2013, 14, 15 dengan seiring menjamurnya sosial media, seolah-olah lagu band-band papan atas di Indonesia saat ini rata-rata mereka jarang terekspos. Kenapa? Tergantikan dengan musik-musik jedak-jeduk yang mana biasanya semakin dia usianya kecil, semakin anak SD, anak SMP, SMA semakin bagus hasilnya. Hasil editingnya semakin bagus dalam mengcover sebuah lagu. Kira-kira itu alasan dan beberapa analisis saya terkait dengan kenapa musik cover itu lebih diminati oleh masyarakat. Mudah-mudahan ketika Anda mengcover sebuah lagu, Anda tidak sembarangan dan minta izin dulu kepada yang punya lagu tersebut. Karena sekali lagi, Bang Haji Rhoma Irama pernah mengatakan, music is not just for fun, but it has responsibility to Allah and human beings. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang tepat, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.